ini, bulan depan, adalah kepedulian di dalam bertanggung jawab sebagai warga negara berkaitan dengan pemilihan umum. Mungkin orang tidak merasa ideal ini, tidak ideal pemilu seperti ini, sudahlah, saya tidak usah ikut saja, pergi liburan kemana lebih menyenangkan. Itu orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara. Keadaan tidak pernah ideal. Yang ada adalah seperti ini. Maka sebagai warga negara, siapapun kita wajib ikut di dalam pemilihan umum itu. Maka itulah nasihat pertama yang kami sampaikan kepada umat Katolik. Nah, kepada umat lain saya tidak punya wewenang apapun. Tapi kepada umat Katolik saya mengatakan, silahkan datang untuk ikut memilih calon-calon pemimpin kita dengan suara hati masing-masing. Tidak ada paksaan. Kalau saya mengatakan pilih ini, nanti saya di kartu merah oleh Paus. Tidak boleh. Tetapi saya mengatakan, silahkan memilih dengan cerdas, menurut hati nurani. Hati nurani kan ada yang bodoh ya. Kalau memilih jangan pilih pakai hati nurani yang bodoh, tetapi yang cerdas. Itu artinya mempertimbangkan segala macam hal. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat dalam rangka kepedulian adalah seperti apapun atau siapapun nanti yang akan terpilih dan sudah diumumkan oleh lembaga yang berwenang, kita mesti menerima. Tidak bisa lain-lain selain menerima, karena sudah diumumkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Kalau tidak berwenang ya kita bisa tidak mengikuti, tapi berwenang. Dan selama ini kita mesti menjaga persatuan damai, karena ciri yang sangat istimewa dari bangsa kita adalah persatuan. Kalau kita ingat sejarah ya Mas, Mbak, berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Politik Belanda adalah memecah belah dan berhasil selama 350 tahun menjajah Indonesia. 350 tahun. Baru tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 17 tahun sejak Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat betapa kuatnya, kuasanya yang namanya kesatuan itu. Ini yang harus kita jaga. Dalam situasi apapun, dalam ketegangan apapun, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa jangan pernah dikorbankan untuk kepentingan apapun. Dan yang terakhir, kalaupun nanti kita menerima siapapun yang akan terpilih, lalu belum selesai, sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mengamati jalannya pemerintahan, kritis terhadap pemerintahan yang diberi hak oleh rakyat lewat pemilu yang sah untuk memimpin negara ini menuju cita-cita kemerdekaan. Kita semua tahu cita-cita kemerdekaan, tujuan negara kita didirikan itu ada di alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1, melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, rakyat kita sudah terlindungi belum? Banyak tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum sudah tercapai belum? Pemerintah kita itu menuju kesejahteraan umum atau kesejahteraan kelompok harus diawasi. Semestinya yang mengawasi DPR, tadi seringkali kan kita juga harus ikut terlibat. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Sudah tercapai belum? Angka kecerdasan kita rata-rata masyarakat Indonesia menurut penelitian itu 78,2. Itu rendah. Rata-rata mestinya 82.
selisihnya masih lumayan. Baru nanti kalau kita sudah sampai 120, 130 itu kita menjadi orang-orang yang hebat. Sudah cukup apa belum? Negara itu berperan di dalam mencerdaskan bangsa. Uang pajak masyarakatnya dibawa kemana? Itulah yang kita baca setiap hari. Menteri ini ditangkap, anggota DPR ini ditangkap, apalagi satunya hakim ini ditangkap. Saya sedih sekali membaca di suatu harian yang terkemuka di negeri kita ini, yang menggunakan, memelesetkan kata trias politika itu menjadi trias koruptika. Mengerikan sekali, lelucon, tetapi lelucon yang menusuk hati. Itulah realitas kita. Maka pemerintah atau siapapun yang terpilih, warga negara wajib ikut mengawasi pemerintah itu supaya sejalan dengan cita-cita negara.